224C. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan teori dan praktek. Langsung saja, apa sih itu PPh 26? Pajak penghasilan PPh Pasal 26 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai PPh Pasal 26. Pertama, pengertian PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia yang tidak menjalankan suatu usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak ini dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan lainnya. Yang kedua, objek pajak PPh Pasal 26. Objek pajak dalam PPh Pasal 26 meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber-sumber penghasilan di Indonesia. Beberapa contoh PPh Pasal 26 di antara lain. Pertama, dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri. Kemudian bunga, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pinjaman atau obligasi yang diterbitkan oleh pihak di Indonesia. Kemudian royalti, yaitu penghasilan dari penggunaan hak cipta, paten mereka dagang, dan lain-lain. Kemudian ada sewa, yaitu penghasilan dari sewa properti atau alat-alat bergerak di Indonesia. Kemudian ada imbalan jasa, yaitu penghasilan dari pemberian jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Yang ketiga adalah tarif PPh Pasal 26. Tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 26 adalah yang pertama, dividen, yaitu 20% dari jumlah bruto, kecuali jika tarif yang lebih rendah diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara wajib pajak luar negeri. Kemudian bunga sebesar 20% dari jumlah bruto. Kemudian ada royalti 20% dari jumlah bruto, sewa 20% dari jumlah bruto, serta imbalan jasa 20% dari jumlah bruto. Kemudian yang keempat ada pemotongan pajak PPh Pasal 26, dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Pihak yang memotong pajak ini biasanya adalah perusahaan atau entitas di Indonesia yang membayar penghasilan tersebut. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau saat jatuh tempo pembayaran. Kemudian yang kelima ada penkreditan dan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Wajib pajak luar negeri dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Selain itu, jika terdapat P3B antara Indonesia dan negara asal wajib pajak luar negeri, maka tarif pajak yang dikenakan dapat lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam P3B tersebut. Sanksi dan penalti kegagalan dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Sanksi ini termasuk bunga keterlambatan denda dan sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada pun contoh kasus sebagai ilustrasi. Misalkan, sebuah perusahaan di Indonesia membayar royalti sebesar $100.000 kepada perusahaan di luar negeri. Perusahaan di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, yaitu $20.000. Maka perusahaan di Indonesia akan membayarkan $80.000 kepada perusahaan luar negeri dan menyetorkan $20.000 kepada kas negara sebagai PPh Pasal 26. Kemudian pembaruan dan regulasi terbaru. Pemerintah Indonesia secara berskala memperbarui peraturan dan tarif pajak untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dan kebutuhan nasional. Penting bagi wajib pajak dan perusahaan di Indonesia untuk selalu memperhatikan perbaruan tersebut agar tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, PPh Pasal 26 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk memungut pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Memahami ketentuan dan kewajiban terkait PPh Pasal 26 sangat penting bagi perusahaan dan wajib pajak luar negeri untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi administrasi. Bagi perusahaan di Indonesia,
penting untuk memiliki sistem yang baik dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 untuk meminimalisir risiko ketidakpatuhan dan potensi denda. Selain itu, kerjasama dengan konsultan pajak atau ahli perpajakan dapat membantu dalam memahami dan menerapkan ketentuan PPh pasal 26 secara efektif. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.